bertanya kepada Bapak adalah apa yang terjadi atau bagaimana seandainya tidak ada ekskul sama sekali di sekolah? Nah, kita hanya belajar saja di dalam kelas, mengejar nilai tinggi, tidak ada satupun ekskul yang ada di sekolah. Baik itu pramuka, baik itu seni, baik itu olahraga, tidak ada ekskul di sekolah. Kira-kira apa yang terjadi di sekolah kita? Kira-kira apa dampaknya kepada anak didik? Tidak ada ekskul sama sekali di sekolah, baik ekskul yang wajib maupun yang tidak wajib, tidak ada ekskulnya. Kira-kira apa dampaknya kepada siswa kita, Pak? Siapa yang bisa kita komentar? Dilahirkan dengan bakat yang berbeda-beda, dengan minat yang berbeda-beda. Mungkin anak itu rendah dalam hal intrakurikuler, tetapi di hal tertentu dia memiliki bakat yang terpendam yang perlu disalurkan dari kegiatan yang ekskul, pokoknya olahraga. Kadang-kadang juga kita sebagai guru kelas, anak-anak itu lambat dalam penerimaan dalam hal teori, tapi ada anak yang sangat kuat di dalam praktek. Nah, di praktek ini yang perlu dikembangkan di ekskul, termasuk di sains. Barangkali anak yang lemah di teori tetapi kuat di praktek. Jadi kata intinya kalau tidak ada ekskul di sekolah akan menghambat pengembangan bakat dan minat siswa. Terima kasih. Itu salah satunya, ya. Kalau tidak ada ekskul sama sekali, maka mungkin bakat-bakat anak kita akan terpendam dan akan mati bersama anak-anak kita nanti, tidak keluar apa bakat atau kelebihan yang dia miliki. Karena apa? Tidak tersalurkan di sekolah. Bukan begitu, Pak? Saya kasih ada tisu yang sangat cantik, indah, ayo. Itu bisa jadi pajangan, Pak. Bisa dibingkai, ya. Nah, menyalurkan bakat anak didik kita di sekolah, kalau ada ekskul, ada hal yang sangat penting yang berkaitan dengan emosional anak, berkaitan dengan jiwa anak. Karena di kelas kita mengisi otak kiri, logika. Yang kita mau isi adalah intelektual kebanyakan. Tapi kalau tidak ada ekskul, maka emosional anak kurang tersalurkan, ya. Kemudian bisa jadi nanti anak kita menjadi orang yang cuek, atau orang yang tidak bisa melakukan kerjasama, tidak bisa memiliki semacam pengertian, kebijaksanaan, dan hal-hal yang serupa dengan itu, karena dia tidak punya aktivitas lain selain daripada belajar di sekolah. Jadi tidak seimbang antara intelektual dan kepribadian. Tidak seimbang antara penggunaan otak belahan kiri dengan penggunaan otak belahan kanan. Karena yang kiri adalah yang bertugas untuk ilmu pengetahuan, yang kanan yang bertugas untuk spiritual, etika, empati, imajinasi, kreatif, kasih sayang, keikhlasan, kejujuran, tanggung jawab, imajinasi, keindahan, kemudian seni. Itu semua urusan otak belahan kanan. Sehingga kalau hanya belajar saja di sekolah tanpa ekskul, maka kita akan melahirkan generasi yang pincang. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, yang ingin kita tanyakan lagi adalah bagaimana membuat atau bagaimana menggunakan ekskul bisa membentuk karakter. Karena selama ini kebanyakan sekolah atau guru-guru atau pembina itu hanya menganggap bahwa ekskul itu hanya untuk penyaluran bakat saja, penyaluran minat saja, tidak mampu mengkaitkan dengan pembangunan karakter. Bagaimana cara membuat ekskul itu bisa membangun karakter anak? Ya, saya kasih lihat contoh yang sangat mudah sekali untuk diterima oleh akal kita. Ya,
Contohnya misalnya ekskul atletik ya Pak. Atletik itu kan lari, lempar, lompat ya kan. Nah, salah satu jenis cabang atletik itu adalah lari dengan cepat atau sprint test sejauh 100 meter ya Pak. Nah, tujuan yang ingin dicapai biasanya adalah kecepatan lari dengan jarak 100 meter, berapa detik dia bisa tempuh. Itu biasanya yang dikejar oleh gurunya atau pembina ekskulnya. Nah, sehingga nanti pada saat guru melakukan kegiatan ekskul, maka selalu yang dia catat adalah detik saja, waktu saja yang dia catat. Siapa yang paling cepat menempuh garis finish, ada seperti itu saja capaiannya atau targetnya. Nah, coba Bapak Ibu sekalian bandingkan kalau melibatkan otak belahan kanan, ya, bagaimana membentuk karakter anak dengan kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Seperti tadi saya contohkan lari 100 meter. Tadi guru itu tanpa pakai otak kadang hanya mengejar waktu saja yang dia dapat. Dia lupa bahwa ada kesempatan yang bisa dipakai untuk membangun karakter anak atau moral anak. Yang mana itu adalah pada saat awal. Pada saat start awal, biasanya ada anak yang mencuri start. Jarang-jarang kita lihat kalau start sprinter itu semua tertib, jujur mengikuti aba-aba dari gurunya. Biasanya banyak yang mau curi start, karena curi start itu kunci kemenangan. Karena jaraknya hanya 100 meter, terlambat sedikit bisa tertinggal itu. Karena itu dia pengen kalau bisa duluan sebelum itunya abang-abangnya selesai. Karena kalau tidak 1, 2 baru bilang mau tinggal dia sudah lari duluan. Ya. Nah, pada saat seperti itu, disitulah kesempatan guru untuk menanamkan yang namanya kepribadian dengan cara memberitahu ke anak itu bahwa kamu memang juara satu, kamu pelari yang tercepat, tapi kamu mencapainya dengan kecurangan. Ya kan, tidak jujur. Kemudian yang tidak juara, karena dia jujur, kita sampaikan juga pesan moral kepada anak itu bahwa kamu lebih mulia dari anak itu yang juara. Kenapa? Karena kamu mendapatkan dengan kejujuran walaupun kamu di urutan ketiga. Itu lebih mulia di hadapan Allah daripada orang yang menggapai juara satu tapi dengan cara kecurangan. Bukankah itu dahsyat? Iya, hal berbeda Pak, tapi membekas di hati anak. Akhirnya Pak, lain kali tidak mau lagi dia mencuri start. Kenapa? Dia tidak mau menggapai sesuatu dengan ketidakjujuran sesuai dengan pesan bapak ibu gurunya. Karena tidak berarti kesuksesan itu kalau dicapai dengan ketidakjujuran. Itu baru satu kegiatan. Ya? Nah, kemudian kegiatan yang lain, contohnya misalnya apa? Ibu ingin mengkaitkan dengan karakter. Itu apa coba? Ini tadi ibu mau tanyakan. Permukaan. 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 Itu permukaan banyak sekali. Kalau gurunya tidak mengkaitkan dengan karakter, maka anak itu hanya mendapatkan yang namanya keterampilan baris berbaris saja. Keterampilan tali temali, keterampilan bongkar pasang kemah, hanya itu yang bisa didapatkan. Kalau tidak diniatkan oleh ibu gurunya untuk membangun karakter anak itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebelum anak itu melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh guru, maka guru harus menyampaikan kepada anak itu apa maksud dia melakukan kegiatan itu. Tujuannya harus ada. Misalnya, contohnya dia melakukan keterampilan tali temali, membuat simpul-simpul, bukan begitu Pak. Nah, sebelum melakukan kegiatan itu, anak itu harus diberitahu apa manfaatnya dia jadi keterampilan tali temali itu atau membuat simpul itu. Tujuannya adalah apabila ada dalam keadaan darurat, maka kamu bisa menolong orang lain dengan keahlian. Orang lain tidak bisa menyambung tali dengan kuat, tapi Anda bisa menyambung dengan kuat. Akibat
orang itu bisa ditolong dari apa? Itu contoh kecilnya, ya. Kemudian misalnya berbaris, nah, kamu jangan berbaris, maka kalau kamu ikuti dengan sungguh-sungguh, maka itu akan membentuk bahwa kamu menjadi orang yang cerdas, orang yang disiplin, ya, orang yang kuat fisiknya, tidak gampang menyerah dan tidak gampang sakit karena kamu seperti tentara yang dilatih, maka dia akan semangat mengikuti kegiatan berbaris itu karena ingin seperti semangat seperti seorang tentara. Nah, contohnya apa lagi misalnya? Kegiatan apa lagi yang ibu mau tahu apa kaitannya dengan karakter? Saya kasih contohnya. Ya, untuk saya ekskulnya ada ekskul apa itu? Ya, pasti berata. Nah, itu apalagi sangat membentuk karakter anak itu. Kenapa? Karena sebelum mengibarkan bendera pusaka itu diceritakan dulu sejarahnya itu bisa berebut bendera itu. Begitu susahnya bendera itu dipertahankan atau direbut kembali, perlu pengorbanan. Berapa banyak yang gugur pahlawan kita hanya gara-gara bendera itu. Dan tahu kan bendera pertama siapa yang dijahit? Karena itu pada saat dia pasang bendera itu, maka dia penuh dengan penghayatan. Kenapa? Dia tahu sejarahnya bendera itu, dia tahu artinya bendera itu, sehingga dia akan kibarkan dengan penuh semangat nasionalisme. Nah, masih yang lainnya ibu bisa pikirkan, bapak bisa pikirkan, kira-kira karakter apa saya bisa tanamkan di kegiatan ini. Tapi sebelum kegiatan dimulai harus diberitahu ke anak apa tujuannya dia melakukan kegiatan. Obat yang minum, kemudian ibu tidak kasih tahu apa maksudnya, apa tujuannya obat itu. Suruh aja minum obat itu. Kalau dia bertanya, orang tua bertanya minum kan obat itu. Kira-kira ibu bagaimana obat itu berdampak orang itu? Ada dampak tidak? Ya, kira-kira Tidak ada dampak. tanpa kita kasih tahu apa obat apa itu tujuannya apa, pokoknya obatnya minum nih, obat minum. Kalau dia nanya jangan dikasih tahu apa obat itu. Ya, sudah kalau ibu minum ada dampak tidak atau ada? Ya. Tidak ada dampaknya. Karena dia tidak tahu bahwa apa penyakit yang bisa disembuhkan. Iya, ibu pasti tidak ada dampak ke tubuhnya karena ibu tidak tahu obat apa itu kan. Bisa aja kan permen yang dikasih. Ibu tidak akan direspon oleh tubuh. Sakit kepala dikasih obatnya, obat cacing. Dikasih obat karena sebelum pergi ke dokter ibu sudah ada niat di dalam tubuhnya, saya ingin mengobati penyakit gula darah saya, karena saya ingin mengobati tensi saya, karena saya ingin mengobati badan saya yang suka minum. Jadi sebelum diberi obat, ibu sudah tahu untuk apa obat itu saya minum, karena itu direspon oleh tubuh. Tapi kalau tidak dikasih tahu oleh dokter obat apa itu, ya kemudian ibu juga tidak tahu niatnya apa ke dokter, misalnya ya pasti tidak direspon oleh. Kenapa? Otak tidak merespon. Seperti itulah kalau ekskul itu bapak lakukan tanpa memberitahu anak apa tujuan ekskul itu. Jadi dia hanya lewat sebagai kegiatan biasa saja.
Hmm.